warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah masih berikan kepada kita di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita termasuk dari doa Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi-paginya. Karena waktu pagi itu adalah bagian awal dari identitas seorang muslim dan muslimah, dimana kalau dia di waktu paginya benar-benar tulus untuk mengerjakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan tercatat sebagai orang-orang yang mendapatkan catatan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika di waktu paginya justru dia bermalas-malasan, ketinggalan dari mengamalkan amalan-amalan kebaikan yang Allah perintahkan, maka pada hari itu dia menjadi orang-orang yang rugi, orang-orang yang justru terlepas dari kebaikan yang niscaya kebaikan itu sesungguhnya nanti di yaumul qiyamah akan dijadikan oleh Allah sebagai pemberatan timbangan kebaikannya. Fa amman thaqulat mawazinu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Barang siapa yang timbangan kebaikannya itu lebih berat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bagian dari golongan yang ini, maka dia berada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kehidupan yang menyenangkan. Wa amma man khaffat mawazinu, tapi barang siapa yang timbangan kebaikannya lebih ringan ya daripada keburukannya, naudzubillah, maka fa ummuhu hawiyah, dia akan dikembalikan kepada hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Apa itu hawiyah? Yaitu neraka yang senantiasa menyala-nyala. Hadirin hadirat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada pagi hari ini sedikit berbeda dari kajian kita biasa, karena kebetulan hari ini alhamdulillah ada di antara saudara kita, keluarga dari Bapak Billy, yang Allah Subhanahu wa taala berikan karunia kembali seorang anak laki-laki apa perempuan? Laki-laki, yang mungkin beberapa hari yang lalu alhamdulillah Allah mudahkan proses kelahiran beliau, dan tentunya ini bagian dari ungkapan rasa syukur seorang hamba akan karunia Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah mengizinkan amanah berikutnya itu ada dalam kehidupannya. Mudah-mudahan kita doakan wabil khusus anak beliau yang baru lahir, semoga barakallahu fi, semoga Allah SWT memberkahi beliau dan juga keluarganya, juga menjadi bagian dari kebahagiaan yang betul-betul besar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena diberikan karunia di antara sekian banyaknya karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita pun yang lain, semoga karunia Allah Subhanahu wa taala ini tidak terputus. Sebab orang-orang yang senantiasa bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum, yang ada justru akan ditambah nikmatnya.
Ya, yang ada adalah ditambah nikmatnya kalau kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tema kita pada pagi hari ini berkaitan dengan masalah investasi akhirat kita. Dan nanti kita tahu bahwasanya anak itu bagian dari investasi akhirat kita yang besar. Dan kalau kita bicara hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan masalah investasi akhirat kita, iya benar bahwasanya sesungguhnya harusnya kita hidup di dunia ini mempersiapkan investasi yang sesungguhnya. Investasi apa? Investasi akhirat kita. Sebab investasi akhirat itulah yang sesungguhnya akan menjadi bekal bagi kita, pembela bagi kita, ya. Kalau investasi dunia sifatnya sementara, gitu ya. Bahkan dia dalam banyak hal tidak dibawa nanti ketika kita itu masuk ke dalam liang lahat. Tapi kalau investasi akhirat kita, demi Allah, dia akan menjadi kesaksian yang luar biasa, kesaksian yang akan menjadi pembela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu investasi akhirat? Itu amal-amal kita. Dan kalau kita mau jujur, sesungguhnya kehidupan dunia kita ini kan sifatnya sementara. Kita ingat penjelasan para ulama kita bahwasanya fase-fase kehidupan kita ini baru 2 hadirin. Kan gitu. Di antara sekian banyaknya fase. Ini harus kita ingat nih. Jangan sampai kemudian kita lalai dan dilalaikan oleh musuh abadi kita sehingga kita lupa untuk mempersiapkan investasi yang sesungguhnya di akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula wal akhiratu khairu wa abqa. Negeri akhirat itu lebih baik dan negeri akhirat itu lebih kekal. Ingat kalau kita flashback ke belakang pada satu fase sebelum kita sekarang ini di dunia, yaitu kita fase di alam rahim ibu kita. Dan ini kalau kita perhatikan sesungguhnya kalau kita lihat penjelasan para ulama kita, fase-fase yang panjang nanti kita akan alami, sesungguhnya semakin dari awal itu fasenya paling ringan, tapi nanti ke akhir fasenya itu tidak terbatas. Coba perhatikan yang pertama. Fase yang pertama ketika kita dulu berada di alam rahim ibu kita, sebagaimana dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, bahwasanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum yujma'u fi batni ummi, sesungguhnya seseorang di antara kalian akan dikumpulkan penciptaannya di alam di alam rahim, di perut ibunya itu dalam keadaan nutfah, dalam keadaan alaqah, dalam keadaan mudghah, itu dalam masa fase yang sebenarnya pendek. Berapa lama kita ada di rahim? 9 bulan. Ya, jarang sekali yang lebih dari itu, kan gitu ya. 9 bulan kita berada di perut ibu kita dengan segala peristiwa-peristiwanya. Tapi 9 bulan itu sebentar. 9 bulan itu sebentar hadirin. Ya. Kemudian masuklah fase yang kedua yang sekarang kita alami, yaitu Allah SWT mengizinkan kita menjadi manusia yang hidup, yaitu di alam dunia. Dan kalau kita bicara tentang alam dunia, memang lebih sedikit panjang daripada fase yang pertama tadi, gitu ya. Ada orang yang Allah Subhanahu wa taala kasih kesempatan sekian puluh tahun dia berada di atas dunianya. Walaupun maaf, yang namanya ajal itu nggak ada satupun yang yang tahu. Boleh jadi juga ada yang lebih cepat daripada alam rahimnya. Artinya orang ada seorang bayi yang baru lahir, beberapa hari kemudian meninggal dia. Kemudian ada beberapa bulan kemudian dia meninggal, belum sampai 9 bulan. Tapi pada umumnya kehidupan fase yang kedua ini di dunia ini lebih lama sedikit daripada fase ketika kita dulu berada di alam rahim ibu kita. Ya, ada orang yang Allah kasih kesempatan 30 tahun menikmati dunianya, ada 40 tahun, ada yang 50 tahun, tapi paling banterlah berapa? Umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna a'mara ummati, sesungguhnya umur umatku itu antara berapa? Sittuna wa sab'un, yaitu 60 sampai berapa? 70. Ya, 60 sampai 70. Karena nabinya sallallahu alaihi wasallam memang Allah berikan kesempatan umurnya itu 63 tahun, ya umatnya itu nggak lebih dari 60 sampai 70. Jarang yang di atas sedikit sekali yang di atas 70 tahun. Ya.
Kalau bicara tentang masalah di atas 70 tahun, itu aja udah Masya Allah, fisik udah melemah begitu gitu ya. Segala hal dibantu dan seterusnya. Umur 60-70 ini demi Allah kalau dibandingkan dengan persiapan investasi akhirat kita kecil sekali. Ya. Taruhlah 80 tahun seseorang hidup di atas dunia ini. Tapi ingat ada fase berikutnya. Fase yang ketiga ketika manusia melihat dalil-dalil dari Al-Quran maupun dari keterangan-keterangan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, fase alam apa? Barzakh. Ketika nanti suatu saat semua manusia kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap kita ini pasti akan merasakan yang namanya kematian. Dan ketika faida jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal itu sudah sampai, nggak bisa dimajukan, nggak bisa dimundurkan walau sedetik pun. Ketika itu sudah sampai, maka kita akan masuk pada fase yang ketiga, alam barzakh. Dan ternyata maaf, jujur saja, alam barzakh ini lebih lama daripada dua fase yang sebelumnya. Ya, ketika seorang manusia itu ya berada di alam kuburnya, gitu ya, wa min waraihim barzakhun, ya, ila yaumi yub'atsun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia itu sudah masuk ke dalam liang lahatnya, ke dalam kuburnya itu, maka ada barzakh. Barzakh itu apa? Pembatas, pemisah antara negeri dunia dengan apa? Negeri akhirat. Ini fase yang seseorang nggak tahu sampai kapan. Kalau kita mau jujur, nggak ada satupun yang tahu sampai kapan itu di alam barzakh kecuali sampai ila yaumi yub'atsun, sampai manusia itu dibangkitkan dari alam kuburnya. Dan disitulah yang namanya apa? Keguncangan besar terjadi, hari di mana semua manusia akan bangkit dari alam kuburnya, hari di mana manusia itu akan dikumpulkan di padang mahsyar, hari di mana manusia akan mengalami fase-fase berikutnya yang belum selesai tiga fase tadi. Ya. Nanti kita akan perhatikan bahwasanya apa, setiap fase itu semakin kepada Allah Subhanahu wa taala itu fasenya semakin apa? Tak terhingga. Ya, kalau di alam barzakh itu, di alam kubur itu lebih panjang hadirin. Sampai batas waktunya apa? Yauma yub'atsun, hari ketika semua manusia itu dibangkitkan. Kapan dibangkitkan? Enggak ada satupun as-saah, hari kiamat itu yang tahu. Ya. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya-tanya kepadamu ya Muhammad tentang kapan hari kiamat itu terjadi. Nggak ada satupun apa yang tahu. Bahkan maaf, bukan puluhan tahun, ribuan tahun, bahkan mungkin ratusan tahun seseorang berada di alam apa? Di alam kubur. Tengok coba tuh, manusia yang paling sombong di atas dunia itu siapa? Fir'aun. Itu dikuburkan sejak kapan? Ribuan tahun yang lalu. Udah bangkit belum sekarang? Ya belum. Kalau dia udah bangkit, kita juga udah mati kan, gitu kan? Belum. Artinya fasenya lebih panjang dari dua fase yang pertama tadi. Ya. Ketika hari manusia itu mengalami hal-hal, apakah nikmat kubur, apakah naudzubillah azab kubur, itu di alam barzakh. Ya, jangankan maaf ribuan tahun, ratusan ribu tahun, baru 7 langkah saja manusia itu apa? Ditinggalkan oleh siapa? Keluarganya. Ketika dia itu sudah masuk ke dalam alam kubur, langsung malaikat itu apa? Bertanya kepadanya. Ya. Ditanya tentang beberapa persoalan. Kalau dia bisa jawab, maka beruntung dia. Tapi kalau dia setiap pertanyaan dari malaikat itu nggak bisa dijawab, dipukul dia, terus dipukul. Sampai apa? Sampai hari kiamat. Sengsara sekali orang-orang yang kemudian nggak mengerti bahwasanya kehidupan abadinya itu harusnya disiapkan dari sekarang ini, kehidupan di akhirat nanti. Tapi seseorang yang kemudian dia beramal terus, berbuat kebajikan terus di alam dunianya, maka dia bisa menjawab dengan izin Allah pertanyaan-pertanyaan para malaikat di alam kubur. Maka kemudian dibukakan pintu-pintu surganya dan diberitahu nanti tempat duduknya di mana dia. Ya. Jadi fase yang ketiga ini Masya Allah panjang sekali. Bisa puluhan tahun, ratusan, bahkan ratusan ribu tahun dia berada di alam yang ketiga. Belum lagi yang berikutnya, yang keempat. Kalau kita mau mengetahui dan mengkaitkan bahwasanya kita butuh nih investasi akhirat kita nanti, bahwasanya apa? Ketika dibangkitkan manusia di alam kubur, idza zuzilatil
ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Manusia ketika terjadi guncangan yang besar, semua hancur, alam semesta ini hancur, maka manusia dibangkitkan dari alam kubur bertanya, malaha, ada apa ini bumi? Ya. Wa qala al-insanu malaha, ya, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari ini bumi mengabarkan tentang apa? Beritanya, tentang berita perintah Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala. Ya, bangkit dari alam kubur, apa yang dialami oleh manusia banyak. Dia harus akan yang pertama mengalami peristiwa di mana semua kita pasti akan berdesak-desakan di alam mahsyar. Ya. Yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nas kal farashil mabthuth. Hari di mana manusia itu nanti akan berdesak-desakan seperti burung-burung kecil yang sedang menghindar dari api. Dia berdesak-desakan semua manusia dari awal, dari Adam alaihissalam sampai kata Nabi manusia terakhir ketika terjadinya hari kiamat, dikumpulkan semuanya di padang yang tidak ada satupun lebih daripada yang lain, padang mahsyar. Ya, semua manusia itu dikumpulkan untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya selama hidup di dunia yang Allah berikan, yang sifatnya sementara tadi. Ya. Maka dia akan dalam kondisi masing-masing itu, likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Hari ketika masing-masing itu punya urusan, punya sya'an, punya urusan yang yang menyibukkan dirinya. Sampai-sampai dia lari, yauma yafirrul mar'u min akhi. Dia lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, lari bahkan dari bapak dan ibunya, wa sahibatihi wa bani, lari dari istri atau suami dan bahkan lari dari anak-anaknya. Enggak peduli, kata Nabi SAW dalam hadisnya nafsi nafsi, ya, sendiri-sendiri itu. Udah enggak ini lagi, dia enggak mikir lagi kecuali dirinya. Hari yang begitu dahsyatnya, dan maaf, penungguan padang mahsyar itu juga ribuan tahun. Ya, Allah jadikan sesuatu yang tidak mungkin di dunia menjadi mungkin. Semua manusia itu berdiri, dan kemudian peristiwa kata Nabi SAW, matahari didekatkan sejarak 3 mil, yang begitu dekatnya, yang sampai-sampai membuat keringat kita nanti itu akan bercucuran, dan itu ditimbang, dilihat dari amal masing-masing. Ada seseorang yang keringatnya itu sampai batas mata kakinya, ada yang kemudian sampai betisnya, ada yang keringat menenggelamkan lututnya, ada keringat yang menenggelamkan pusarnya, bahkan sampai ada keringat yang menenggelamkan mulutnya. Sesuai semua dengan amal masing-masing, hadirin. Ini kenapa kita perlu flashback demikian? Karena kita bicara tentang investasi akhirat kita, yang waktunya itu lebih panjang daripada sekedar kesenangan hidup kita di dunia ini. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanya permainan senda gurau belaka, yang sifatnya kata Nabi SAW, kita ini hidup di atas dunia seperti seorang pengembara, yang dia itu kemudian mendapati ada satu pohon yang rindang, dia berteduh sebentar, kemudian dia lanjut perjalanan. Kemana itu? Negeri akhirat. Sebentar hidup di dunia ini. Kemudian kalau dia hanya sekedar mengumpulkan investasi-investasi dunianya, melupakan kepentingan dunia dan investasinya, rugi dia. Kenapa? Karena masa di sana jauh lebih panjang daripada masa yang dialami dari kesenangan-kesenangan di dunia. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, belum lagi nanti manusia itu ditimbang amalnya. Manusia itu ditimbang. Kemudian belum lagi manusia itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala langsung satu persatu. Nanti dalam hadis qudsi itu Allah Subhanahu wa taala akan menyendiri dengan setiap hambanya. Ya, kalau dia masih dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, itu masih beruntung. Tapi banyak hamba-hamba Allah yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak melihat dirinya di hari kiamat nanti, tidak mensucikannya, dan baginya walahum adzabun alim, baginya azab yang pedih. Ya. Ketika semua manusia itu nanti akan menyendiri dengan Allah, ditanya masing-masing tentang nikmatnya.
60 tahun umurnya digunakan untuk apa? Ditanya nanti. Gitu ya. Kalau digunakan untuk bagian dari ibadah, semuanya ibadah, maka beruntung dia. Ya. Tapi kalau digunakan untuk maksiat semuanya, maka rugi dia. La tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Tidak akan bergeser itu dua kaki seorang hamba hatta yus'ala an arba, sampai dia bisa menuntaskan 4 pertanyaan yang sudah pernah kita bahas juga. Ya, tentang umurnya, tentang amalnya, ditanya tentang hartanya, dan tentang kelelahannya. Semuanya itu akan ditanya. Kalau dia mampu menjawabnya, maka beruntung dia. Belum lagi seorang manusia nanti mengalami mengalami yang namanya fase dia melewati sirat, yang di bawahnya itu ada neraka. Ada yang kemudian terkait dengan kaitan sirat, maka dia jatuh ke dalamnya, naudzubillah. Ada yang sampai berdarah-darah tapi belum sampai jatuh, dia terus merangkak dengan dengan kesulitannya, sampai kemudian ada juga yang yang berjalan di sirat itu bahkan terkesan cepat sekali sampai di sirat. Ada yang sampai seperti kilat, ada yang kemudian seperti kuda yang berlari kencang, ada yang berlari seperti lari biasa, bahkan ada yang merangkak di sirat itu. Sampai kemudian imma dia masuk ke dalam al-jannah atau imma dia masuk ke dalam neraka, naudzubillah min dzalik. Dan kalau sudah masuk surga itu abadan abidin, selama-lamanya. Enggak ada batasan enggak ada batasan waktu. Sampai kapan itu, Ustaz? Sampai kapanpun. Orang yang sudah masuk surga, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang yang masuk surga, ya, itu selama-lamanya, khalidina fiha. Maka hadirin, sekarang ketika kita melihat kondisi seperti itu, bahwasanya fase kita ini baru fase yang keberapa tadi? Kedua. Masih banyak fase-fase yang mesti kita lalui. Enggak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali yang kedua. Sekarang pembicaraannya berkaitan dengan harusnya kita banyak tamak mengumpulkan kebaikan. Harusnya kita itu menumpuk di dunia ini, menumpuk kebaikan, jangan menumpuk harta. Yang harus kita lakukan sekarang ini adalah bagaimana kita tamak terhadap amal soleh. Itu saja. Sebab hanya amal soleh yang bisa menyelamatkan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari ketika manusia tadi nafsi. Ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, badiru bil a'mal, bersegera kalian mengumpulkan amal-amal. Karena seseorang itu selamat ada dua, kata para ulama. Yang pertama karena memang rahmat Allah, dan yang kedua karena amal-amalnya. Tilkal jannatul lati, ya, itulah surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun, disebabkan amal-amal yang dahulu kalian lakukan di fase yang kedua tadi, yaitu di fase dunia. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di antara amal yang mesti kita jadikan sekarang ini bagian dari investasi abadi kita adalah anak-anak kita. Ya, kita baru masuk ini bahwasanya anak kita adalah bagian dari investasi akhirat kita yang tidak boleh dilupakan. Sebab anak itu dalam banyak dalil disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, ya, bisa menjadi penyelamat kita, syafaat kita. Di antara sekian banyaknya syafaat, bahwasanya kewajiban bagi kita ini ketika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan muncul kembali keturunan kita, ya, dari anak-anak kita, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, harus difahami itu bagian dari amanah yang besar. Ya, kalau kita tahu bahwasanya itu amanah dan Allah SWT menyuruh kita agar amanah terhadap anak-anak kita ini, maka keberuntungan yang akan kita dapat nanti di akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, wahai orang-orang yang beriman, ya, jagalah amanah itu. Walladzina amanu walladzina nahum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang-orang yang muflihun, orang-orang yang sukses, yang beruntung itu adalah cirinya orang-orang yang dia amanah terhadap amanah yang dibebankan kepadanya. Amanah yang besar salah satunya adalah
anak-anak kita. Sebab sekali lagi dia itu bukanlah sesuatu yang sekedar perhiasan saja, tapi dia wajib dididik. Dia wajib diajarkan al-Islam. Dia wajib dituntunkan sunnah Nabi SAW. Dia wajib mengetahui agamanya. Ini anak investasi akhirat yang tetap terus mengalir walaupun kita sudah berada di alam kubur di fase yang ketiga nanti. Di mana Rasul SAW bahkan dalam hadis yang sering kita dengar, "Idza mata ibnu Adam in qata'a 'amaluhu illa min thalath." Kalau anak Adam itu mati, kalau kita suatu saat ini nanti ajal kita sampai, udah waktunya, kata Rasul SAW, putus semua amal ibadah kita. Sholat kita nggak bisa lakukan lagi, sedekah kita nggak bisa lakukan lagi, silaturahim kita nggak bisa lakukan, ngaji kita kayak pagi hari ini nggak bisa dilakukan lagi. Hadirin, semua amal kita itu akan in qata'a, putus, udah selesai. Kecuali yang luar biasanya dengan rahman dan rahimnya Allah tabaraka wa ta'ala, Allah masih menyambungkan 3 amal ini sampai kita berada di alam kubur kita. Apa itu? Yang pertama, illa min thalas, kecuali 3 hal. Yang pertama, shadaqatul jariyah, amal jariyah, sedekah jariyah. Sedekah yang pengertiannya mengalir terus, ya, nggak putus. Makanya ada beberapa sedekah yang jariyah, seperti halnya membangun masjid. Ya, sepanjang masjid itu, musola itu dipergunakan seorang untuk bersujud, ruku, istighfar, tilawatil Quran, sepanjang masjid itu masih digunakan untuk bersujud, maka yang membangun masjid ngalir terus itu pahalanya. Ya, membebaskan tanah untuk pesantren pendidikan, ini ngalir terus. Seseorang yang berikutnya amal jariyah itu mushaf Al-Quran, mewakafkan mushaf Al-Quran, sepanjang Al-Quran itu dibaca oleh kaum muslimin, maka pahalanya ngalir terus. Berikutnya mengairi air dari tempat yang sulit kepada tempat yang kemudian bisa dinikmati oleh manusia, oleh banyak orang. Sepanjang air itu dipergunakan, ngalir terus itu pahala. Dan jangan lupa bahwasanya jariyah yang tetap mengalir adalah amal-amal solih dari anak-anak kita. Sebelum disebutkan poin yang ketiga, wa waladun solihun. Jadi kalau anak kita melakukan kebaikan, itu tuntunan akhlak, pengajaran dari orang tuanya, maka sepanjang itu ngalir terus itu kebaikan yang dibuat oleh seorang anak yang soleh dan soleha, ngalir terus kepada siapa? Kedua orang tuanya. Makanya kenapa kita mesti hati-hati ya. Kita juga harus ngerti bahwasanya ketika anak kita lahir ke dunia, ya Allah memberikan amanah lagi nih. Ya. Jadi jangan sampai kemudian kita menganggap kegembiraan biasa aja, tapi masya Allah ini amanah. Anak yang hadir di dunia ini amanah yang harus kita didik dengan agama. Sebab salah satu tafsir yang dikemukakan oleh Ali bin Abi Thalib ketika mengomentari ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Yang kata Ali bin Abi Thalib artinya Allimu dinakum. Ajarkan anak dan istri kalian tentang dinnya, tentang agamanya. Ajarkan mereka itu. Ini kewajiban suami ini. Karena memang ayat ini sebagian mufassirin menyebutkan ayat berkaitan dengan tanggung jawab seorang suami. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian, ya, setiap kita ini adalah pemimpin. Dan setiap kita pasti akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita pimpin. Dan kita ini para suami itu diminta pertanggungjawaban oleh Allah atas anak dan istri kita. Enggak yang lain. Kita nggak ditanya tentang tetangga kita, enggak. Yang ditanya anak-anak kita ini. Ya, istri-istri kita, Iya betul, istri-istri kita, kan gitu kan? Betul kan? Iya, ya. Artinya ditanya semuanya itu. Ya, kita ditanya nanti itu. Bukan pemimpin kita, tapi keluarga kita ini yang ditanya. Udah diajarkan belum tentang agama? Udah diajarkan belum tentang akhlak yang dituntunkan oleh Nabi SAW?
Makanya semua yang ada di keluarga itu amanah bagi kita. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dalam ayat yang lain Allah gambarkan bahwasanya seseorang suami atau laki-laki itu qawwam, pemimpin bagi siapa? Istri dan anak-anaknya. Pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan suatu saat nanti di fase yang nanti di akhirat nanti apa? Di surga nanti dikumpulkan kita bersama apa? Keluarga kita. Dengan catatan sama-sama beriman, sama-sama apa? Beramal soleh. Maka dikumpulkan, udah pasti nanti kita ketemu dengan anak-anak kita dalam kondisi yang udah senang banget, udah nggak ada apa? Nggak ada lagi keluhan, nggak ada lagi kesulitan, nggak ada lagi kecemburuan, nggak ada. Semuanya itu berkumpul, masya Allah. Kan kita pengen kalau keluarga kita yang hari ini kita kayaknya ngelihatnya bahagia banget. Kayak Pak Billy ini, masya Allah. Ketika kapan anaknya lahir? Agustus, ya kan? Oh, udah lama, ya kan? Anaknya lahir itu kan senang sekali. Ngelihatnya kan gitu ya, senang sekali. Anaknya lahir apa? Masya Allah, sehat lagi. Sekarang juga mungkin udah bertambah lagi berat badannya dan seterusnya. Sehat sekali. Ngelihat istri kita itu salihah, masya Allah, senang sekali kita. Pengen nggak kesenangan itu kita bawa terus sampai di surga nanti? Kan gitu, ya. Udah nggak ada lagi apa keluh kesah tadi. Di surga udah semuanya senang. Di surga semuanya itu gembira. Nggak ada satupun apa kesulitan. Sedikit pun, wallahi demi Allah nggak ada kesulitan. Maka oleh karena itu, selama sekarang ini Allah kasih kesempatan nih. Amanah itu apa? Kita jaga. La takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Jangan kalian khianati amanah dari Allah. Jangan kalian khianati amanah Rasulnya dan amanah-amanah yang dibebankan kepada kalian. Anak-anak kita, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib kita didik dengan agama. Minimal, maaf, kita lihat pengajaran Luqman. Luqman itu seorang waliullah. Seorang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan nasihatnya itu bagian dari nasihat kita juga. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu. Dan ingatlah ketika Luqman itu berkata kepada anaknya, memberikan mau'izah hasanah, nasihat-nasihatnya. Padahal kita tahu, hadirin, kata para ulama kita, berkata Said bin Musayyib rahimahullah taala, Luqman itu dia orang yang kulitnya hitam, berasal dari negeri Afrika. Tapi masya Allah, walaupun kulitnya hitam, tapi lisannya itu Allah jadikan pengajaran buat apa? Buat manusia semuanya. Jadi makanya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat bentuk rupa kulit kita, bentuk ganteng kita, enggak. Luqman itu orangnya hitam. Sebagian riwayat menyebutkan dulunya mantan budak, tapi kemudian mulia di sisi Allah karena ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Apa pengajaran Luqman buat anak-anaknya dan juga buat kita kalau ngajarin anak itu, yang pertama ya bunayya la tusyrik billah. Ini wajib nih diajarkan kepada anak kita. Nanti kalau anak kita itu udah udah fasenya, udah berpikirnya udah nyampe, ajarkan bahwasanya ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan engkau mensyarikatkan Allah. Jangan engkau berbuat syirik kepada Allah yang menciptakanmu. Ya, karena kesyirikan ini innasyirka ladzulmun azim, kezaliman yang paling zalim, kezaliman yang paling besar, dosa yang paling besar. Ya, tidak ada dosa yang paling besar kecuali seseorang menduakan Allah dengan yang lain. Kecuali seseorang menjadikan sembahan-sembahan yang lain selain daripada Allah. Ajarkan kepada diri kita, istri dan anak-anak kita, jangan sampai berbuat atau jatuh kepada kubang kemusyrikan. Sebab seseorang yang mati dalam kondisi dia itu musyrik kepada Allah, nggak ada lagi ampunan. Ya, tidak ada ampunan sama sekali dia tidak ada mendapatkan rahmat Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa orang yang mati dalam kondisi syirik. Hati-hati, Allah tidak Allah itu murka kalau kemudian dia diduakan dengan yang lain.
Dan Allah cemburu. Rabb kita itu cemburu, hadirin. Maka jangan bikin cemburu Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Kita masih menjadikan yang lainnya sebagai sebagai Tuhan selain daripada Allah. Ajarkan anak-anak kita itu bertauhid dengan tauhid yang benar. Makanya ingat, tauhid ini pengajaran yang paling pertama dan yang paling utama. Semua nabi itu mengajari manusia itu bertauhid kepada Allah. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh telah kami utus kepada setiap umat seorang rasul yang tugas utamanya apa? An i'budullah. Agar manusia itu menyembah Allah. Dan apa? Menjauhi taghut, sembahan-sembahan selain daripada Allah. Sembahan selain daripada Allah itu banyak. Ada manusia menjadikan matahari sebagai Tuhannya, musyrik. Ada manusia menyembah bintang, musyrik. Ada manusia menyembah pepohonan, musyrik. Bahkan ada manusia menyembah manusia yang lainnya, musyrik. Bahkan ada manusia yang menyembah hawa nafsunya, artinya mengikuti hawa nafsunya. Ini juga kesyirikan yang tidak boleh dilakukan. Kita ingat bahwasanya ada seorang sahabat, Adi bin Hatim, ya, radhiyallahu an, yang dulu waktu Nasrani, ya, dia itu kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu ayat bahwasanya pendeta-pendeta mereka itu dijadikan sebagai tuhan-tuhan selain daripada Allah. Kata Adi bin Hatim, "Ya Rasulullah, kami enggak menyembahnya. Kami enggak bersujud kepadanya." Gitu ya. Tapi kata Rasulullah SAW, "Apakah perintah-perintah para rahib kalian, pendeta-pendeta kalian yang berseberangan dengan perintah Allah kalian ikuti?" Iya, gitu ya. Apakah kemudian larangan-larangan mereka yang berseberangan dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala kalian ikuti, gitu kan? Iya. Itulah yang maknanya kalian menyembah mereka. Setiap nabi dan rasul datang untuk mengembalikan penyembahan dari penyembahan manusia kepada manusia yang lainnya, kembali kepada penyembahan manusia kepada Allah penciptanya. Ajarkan kepada anak kita bertauhid dengan tauhid yang benar. Kenalkan kepada mereka siapa Tuhannya. Ya. Ajarkan kepada mereka yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah. Yang menghadirkan mereka ke atas dunia ini adalah Allah. Kenalkan nama Allah kepada mereka. Jangan sampai mereka enggak kenal Tuhannya, ya Allah. Jangan. Ini musibah berarti. Ada seorang anak yang enggak kenal Tuhannya, dan terlihat dalam amal ibadah sehari-harinya. Banyak anak-anak sekarang ini yang enggak kenal Tuhannya. Mereka enggak pernah sholat. Masya Allah. Ini dosa orang tuanya. Ya. Kenapa? Enggak sholat karena enggak mengenal siapa Tuhannya. Kalau mereka mengenal Tuhannya, pasti mereka akan sholat itu. Itu udah pasti. Sebab apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Musa, "Innani anallah." Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Jadi wajib bagi anak kita itu mengenal siapa Tuhannya. Jangan mengenal Tuhan yang lain. Dia ada anak yang Masya Allah sembarangan sekali mengucapkan selamat-selamat, ucapan-ucapan dari agama yang lain. Mereka fasih sekali. Tapi ketika mereka disuruh mengenal Allah, mereka enggak kenal sama sekali. Syariat agama Allah enggak kenal sama sekali. Ini musibah. Ya. Innani anallah, kata Allah, aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku. Fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Maka sembahlah aku, kata Allah, dan dirikanlah salat karena untuk mengingat aku. Maka hadirin, kenalkan mereka itu setelah tauhid yang benar, kenalkan ibadah yang benar, dan tidak ada ibadah yang paling agung kecuali salat. Kayak Nabi menyuruh Murru auladakum. Perintahkan anak-anak kalian bis shalah, untuk melakukan salat, wa huwa sab'a. Ketika anak kita berumur berapa? 7 tahun. Ya, bukan berarti kemudian sebelum 7 tahun ya, itu kemudian enggak diajarkan sholat. Enggak. Sebelumnya dibiasakan juga. Walaupun sholatnya masih masih ya begitulah. Namanya juga anak-anak. Tapi kenalkan anak-anak kita itu sholat. Perintahkan mereka menegakkan ibadah yang paling agung dengan cara yang benar yang dituntunkan oleh Nabi SAW, dan ibadah-ibadah yang lainnya.
Anak kita 7 tahun, ayo ajarkan sholat. Bahkan apa? Fadribuhu, pukul dia kalau dia itu belum sholat di umur berapa? 10 tahun, gitu ya. Pukul dengan pukul peringatan, pelajaran. Bahwasanya apa? Ini ibadah yang paling utama, nak. Kamu harus apa? Sholat dengan apa? Dengan benar, ikuti ayah. Ya, makanya anak-anak kita itu dibawa, gitu. Ya, ini anak-anak kita apa? Kalau sholat tuh dibawa. Ya, di tengah-tengah kesibukan antum, ini kan rata-rata antum kerja semua, kan gitu ya, bisnis semua. Jangan lupa subuh, maghrib, isya, kan antum ada tuh bersama keluarga, kan gitu ya. Ayo, ini musola kalau kemudian setiap istri sama anak-anak antum kesini maghrib, saya rasa nggak muat ini. Muat apa enggak Pak Abdullah? Nggak muat. Cuma kadang-kadang nggak diajak istri sama anak ini. Diajaknya cuma diri antum. Ya, antum egois juga nih. Harusnya diajak gitu ya. Diajak anak dan istri itu waktu maghrib, ya kan? Boleh nggak ngajak istri? Ya boleh, ya kan? Jadi jangan pas apa? 2 hari raya doang. Hari raya diajak, iya kan, betul. Iya memang sudah ada tuh begitu Ustaz. Tapi kalau bisa apa? Jadikan setiap hari itu hari raya. Masya Allah, indah banget itu. Jadi kalau kompleks setiap isya, setiap maghrib itu, ya terdengar derap kaki, langkah-langkah kaum muslimin datang ke musola apa nih? Baitur Rahman, masya Allah. Pengurusnya juga tenang itu kan gitu ya. Ya, kayaknya ngelihatnya gambarnya masya Allah, enak banget itu. Isya penuh gitu kan. Antum kemarin ada yang pernah ke Jogokarian kan? Ada yang belum, yang di Jogja tuh. Masya Allah, subuhnya seperti apa? Jumat. Dan kebetulan waktu saya touring kemarin, ini masih berasa touring juga ya kan. Ke Jogokarian itu, masya Allah Pak, berbis-bis. Subuh itu apa? Berbis-bis gitu. Penuh atas bawah, di luar juga. Itu masya Allah. Butuh proses memang. Tapi ya dari kita. Coba ajak anak-anak kita. Coba ajak istri kita, gitu ya. Istrinya satu aja kan gitu ya, ajak istri kita kan, itu kita itu untuk apa? Ke musola, datang supaya mereka itu apa? Melakukan atau mensyiarkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, yakin anak, kalau antum ajak di waktu subuh, di waktu maghrib, isya, di waktu subuh itu, istri kita, anak kita pasti bangunnya juga jauh sebelum itu. Nikmat sekali itu, ya. Itu kalau kita ngajarin anak kita di waktu subuh. Iya dulu anak kita, ya Allah matanya masih merem gitu ya, jalan ke masjid gitu ya. Ini kayak ini udah les banget tuh, ya kan? Enggak apa-apa. Ya. Tuh anak udah enggak tahu mimpinya kemana, enggak apa-apa, ya kan? Yang penting pahalanya ngalir buat ayahnya nih kan gitu kan? Enggak apa-apa. Karena anak-anak yang memang begitu dunianya, gitu. Jangan yang terjadi malah bapaknya yang les di masjid, repot. Anaknya malah lari-larian ke sana, bapaknya tidur di masjid, kan repot gitu kan. Di tempat pengajian tidur. Kalau anaknya tidur di majelis nggak apa-apa gitu kan, masih masih anak-anak gitu. Ajak mereka itu untuk mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar Idul Fitri, Idul Adha. Ajarkan ibadah yang benar setelah tauhid yang benar. Ya, ajarkan ibadah yang benar, bagaimana mereka rajin bersedekah. Bagaimana mereka itu bisa tahu, ya Allah, ternyata di luar ayah ada juga ya orang yang di bawah kita. Sedekah nak. Ada yang perlu dibantu, sedekah buat mereka. Biasakan mereka itu cinta untuk bersedekah. Ini kalau didik dari kecil, insya Allah ketika mereka berumah tangga, mereka nggak bakalan lari kepada orang tuanya. Yang pertama kali mereka salurkan dari sedekah harta mereka itu justru siapa? Orang tuanya. Karena mereka yang ngerti sejak kecil. Ya. Ingat, banyak kemudian orang tuanya yang ketika anak-anaknya sudah dewasa, sudah menikah, dilupakan karena dulu dia juga lupa untuk mendidik anaknya. Ya, bahwasanya hartamu wahai anak itu harta orang tuamu juga. Bagi kita nih yang masih punya orang tua, jangan lupa gitu ya, orang tua kita itu yang paling utama, baru kemudian istri dan anak kita. Betul ya? Setidaknya hadis yang menggambarkan seseorang yang kata Nabi SAW yang tertutup goa itu ya, salah satu doa dari diantara 3 orang ini. Yang pertama justru mengatakan orang ini ya Allah, ya aku punya kedua orang tua yang senantiasa aku berikan susu, minuman, kan gitu ya. Dan suatu saat dia ketinggalan, maksudnya kemalaman,
karena usahanya begitu sangat, dia kemalaman orang tuanya sudah tidur, dia mau ngasih susunya ini, tapi abang nggak bisa, dia nggak mau bangunin, nggak mau ngerepotin orang tuanya, sampai dia tunggu itu susu yang lain belum dikasih kepada anak dan istrinya sebelum dia kasih kepada siapa? Orang tuanya. Ini kata para ulama gambaran bahwa orang tua itu harus didahulukan. Kita yang masih punya satu atau di antara dua orang tua yang masih hidup, para suami ini punya bakti yang paling utama, baru kemudian kepada istri, yaitu kepada orang tua dulu. Ya, jangan nama istri masya Allah gitu ya, jalan-jalan ke sono kemari kan gitu kan. Orang tuanya nggak pernah diajak apa? Jalan-jalan. Istrinya berapa kali umroh, bapaknya, ibunya nggak pernah apa? Diumrohkan. Ini kebalik ini. Karena harta kita itu apa? Harta orang tua kita. Jangan lupa itu. Kalau bukan karena jasa mereka, kita nggak bakalan seperti yang sekarang ini. Ya, makanya doanya dalam doa orang tua itu apa? Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghir. Ya Allah, rahmatilah, berikan kasih sayang kepada keduanya sebagaimana dulu dia telah melimpahkan apa? Kasih sayang kepada kita. Orang tua itu masya Allah hadirin, ya, itu nggak bisa dibalas, nggak bisa dibalas. Ya, ada seorang yang bertanya kepada Ibnu Umar radhiyallahu an, dia udah menggendong ibunya, ya, untuk melakukan apa? Ya, tawaf itu. Udah selesai, wahai Ibnu Umar, aku udah bisa apa? Membalas? Demi Allah belum bisa. Ya, belum bisa. Itu yang sudah demikian apa begitu luar biasanya apa kerasnya seseorang membahagiakan ibunya, belum bisa juga, belum bisa. Makanya ini didik anak kita juga punya perasaan yang sama terhadap kita. Kapan? Ya mulai sekarang. Supaya nanti ketika dia besar, yang dia perhatikan pertama adalah orang tuanya yang masih hidup. Ya. Dijadikan sebagai apa? Sedekah yang paling utama, baru kemudian sedekah kepada anak dan istrinya. Begitu harusnya. Kapan dimulai? Ya sekarang ini. Ajarkan kepada mereka yang terakhir, di samping akidah yang benar, ibadah yang benar, akhlak yang dituntunkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampaikan kepada mereka akhlak-akhlak Nabi. Nah, kalau apa namanya akhlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala engkau beribadah. Nah, akhlak kepada Nabi yang engkau mengikuti tuntunan sunnah. Nah, akhlak kepada orang tuamu gitu ya, engkau bersikap lembut, berkata-kata yang baik. Jangan sekali-kali engkau apa? Berkata di atas dari perkataan orang tua. Ya, wala taqul lahuma uff. Jangan kalian katakan kepada orang tua kalian apa? Uff, gitu ya. Ah, atau bahasa yang lain yang kasar, jangan. Ajarkan itu akhlak kepada apa anak-anak kita. Nah, kalau kalian bertetangga demikian, ajarkan kepada mereka. Muliakan kalau tamu datang. Semua yang dituntunkan oleh Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, ajarkan pelan-pelan kepada anak kita. Sekarang buku-buku tentang akhlak udah apa? Udah banyak, tinggal kita bacain doang. Ini para ayah, para ibu, ya jangan malas membacain tentang akhlak itu. Pelan-pelan nanti masuk ke dalam alam pikiran mereka. Bacakan tentang apa? Akhlak Nabi begini, nah, gitu. Dan orang tuanya juga apa? Menjadi qudwah, menjadi contoh. Ya, dia bertetangga, anaknya lihat, ya Allah, ayahnya, ibunya kok baik-baik sama tetangga. Kalau setiap tamu dijamu, pasti dia nanti kalau besar juga begitu. Ya, kalau berkata-kata sama anaknya itu, ya bunayya tadi, wahai anakku, enggak dengan kata-kata kasar. Ini kan akhlak kepada apa ibunya sendiri, kepada maksudnya istrinya, bagi anaknya itu ibunya. Nggak pernah suaminya atau ayahnya itu dilihat oleh anaknya apa bersikap kasar. Pasti nanti ketika dia dewasa ini ngikutin. Jadi kita harus menjadi qudwatun hasanah, uswatun hasanah. Akhlak itu diterapkan. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Rasul diutus itu untuk apa? Memuliakan akhlak yang mulia, menyempurnakan akhlak yang mulia. Bahkan sebagian ulama menyebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dakwahnya yang paling jelek, ya, itu adalah akhlak. Ya, yang paling apa? Masuk itu akhlak. Nabi sallallahu alaihi wasallam dari mulai perkataan, sikap, ya, muamalah, semua akhlaknya itu baik. Maka hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini 3 hal yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita, karena mereka adalah amanah yang besar dari Allah. Jangan sampai kemudian amanah itu disia-siakan. Jangan sampai kemudian kita lalai. Mumpung kita masih berada di fase yang keberapa?
yang kedua ini, sebelum fase-fase yang lain yang lebih panjang daripada fase kedua ini, ya, maka kita pergunakan untuk kita apa? Mendulang amal, mendulang investasi, mengumpulkan investasi sebanyak-banyaknya, dan semoga Allah SWT menjadikan kita ini orang-orang yang senantiasa amanah terhadap amanah yang Allah bebankan kepada kita, dan semoga Allah jadikan kita ini pada pagi hari ini kita berdoa kepada Allah menjadi seorang ayah yang baik buat istri dan anak-anaknya, dan mudah-mudahan kita betul-betul Allah jadikan sebagai qawam yang sesuai dengan tuntunan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah dengan keluarga kita nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa pagi hari ini cukup dulu tausiah berkaitan dengan kegembiraan, rasa syukur dari keluarga besar Pak Billy beserta Ibu. Ya, mudah-mudahan rasa syukurnya ini Allah jadikan sebagai amal bagi keluarga beliau, dan kita tentunya ikut bergembira karena kegembiraan beliau adalah kegembiraan kita juga. Dan mudah-mudahan saya doakan juga antum yang yang mau punya anak lagi. Ada di sini yang sedang menanti anak? Oh, ada yang bukan anak. Jangan pancing Ustaz ya kan? Enggak ada yang sedang menunggu, ya kan? Kalau menunggu jodoh ada? Banyak. Enggak, maksudnya yang muda ini, ya kan? Ya, mudah-mudahan insyaallah ada manfaatnya, dan kalaupun ada yang benar semata karena dari Allah, kalaupun ada yang kurang, ada yang salah, saya mohon dimaafkan. Kita doakan pula saudara-saudara kita yang mungkin hari ini belum hadir, mudah-mudahan Allah kasih kekuatan untuk bisa hadir pada kesempatan berikutnya. Saudara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah tuangkan kesabaran, kesembuhan, bisa berkumpul lagi bersama kita dalam majelis-majelis yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini nggak ada tanya jawab ya, karena yang di depan udah menggoda ya.